Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleha? Alhamdulillah bahagia, penuh semangat, Allahu Akbar. Baiklah soleha, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang industri elektromagnetik yaitu transformator. Untuk penjelasannya silahkan kalian simak video berikut ini. Trafo itu adalah alat yang berfungsi untuk transformasi. Yang namanya transformasi berarti dia berfungsi sebagai memindahkan. Apa yang dipindahkan? Ya tentunya juga arus atau tegangan. Ya, kita lihat. Oh, ini toh bentuknya trafo itu seperti ini. Dan biasanya kalau di elektronika disimbolkannya seperti ini ya trafo ya. Kita lihat ilustrasinya. Ini ilustrasinya. Jadi di sini kita punya inti besi, terus di sini ada kumparan primer, kumparan sekunder. Apa kinerjanya itu bagaimana? Itu berdasarkan hukum Lorentz ya. Apabila ada arus bolak-balik, diberi arus bolak-balik beredar yang mengelilingi inti besi, maka di dalam inti besi ini akan terdapat magnet. Apabila magnet terus dikelilingi oleh suatu lilitan, ini ada medan magnet dikelilingi oleh suatu lilitan, maka suatu lilitan itu akan memiliki perbedaan tegangan pada setiap ujung-ujungnya lilitan tersebut. Begitu. Kita lihat, ini inti besinya ada yang berbentuk E dan juga ada yang berbentuk I. Di dalamnya ini kalau dibongkar ada lilitan primer, lilitan sekunder. Siap? Siap. Jenis-jenis trafo apa aja? Ini ada trafo daya. Trafo daya itu berfungsinya apa aja, Kak? Oke, trafo daya itu memiliki fungsi sebagai mengalirkan daya listrik dari tegangan rendah ke tegangan tinggi atau sebaliknya. Contohnya ini pada di sini ada electric generating station, ada pembangkit listrik, terus disalurkan sampai ke rumah atau ke pabrik atau ke daerah industri dengan manfaatnya dari trafo daya. Selanjutnya adalah trafo IF. IF itu singkatan dari intermediate frequency. Biasanya terdapat pada radio jadul, radio zaman dulu yang bisa frekuensi FM atau AM. Itu ada trafonya namanya trafo IF, intermediate frequency. Yang berikutnya adalah trafo output atau OT. Itu biasanya untuk pengeras suara. Ada toa di sini ataupun alat-alat yang digunakan untuk sebagai pengeras. Seperti itu ya. Selanjutnya ada trafo adapter atau power supply. Biasanya ini trafonya bersifat step down, turun. Kan biasanya kalau di PLN itu misalnya tegangannya 120 volt gitu ya. Sementara alat-alat listrik kayak misalnya komputer, terus charger HP, atau TV, itu kan alat-alatnya tegangannya rendah. Nah, gimana supaya nggak rusak alat-alat itu apabila dialiri oleh listrik PLN? Makanya dikasih trafo adaptor atau power supply. Seperti biasanya ada di TV, begitu. Selanjutnya kita akan belajar apa lagi? Travel itu dibedakan berdasarkan jumlah lilitannya ada dua. Apa aja? Ada travel step up dan step down. Step up ya. Up berarti dia naik, berfungsi untuk menaikkan tegangan bolak-balik. Berarti tegangan bolak-balik itu AC, kalau searah berarti dia DC. Ini kita lihat. Di sini ada kumparan primer, di sini ada kumparan sekunder. Dengan gambar ini kita bisa mengidentifikasi bahwa ciri-ciri dari trafo penaik tegangan itu ada apa aja. Ini ya ciri-cirinya di sini. Sebelumnya kita akan belajar dulu tentang rumus yang perlu dipahami dalam trafo ini supaya ininya nanti gampang menentukan ciri-ciri step up step down-nya gampang, yaitu adalah VNI. VNI ya. Biasanya ini sering muncul sih. Jadi V primer per V sekunder sama dengan N primer per N sekunder I sekunder per I primer. V sini tegangan, N jumlah lilitan, dan I adalah kuat arus. Dari gambar di sini kita dapat menjelaskan bahwa trafo step up itu memiliki ciri-ciri jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer. Karena ini sedikit, terus ini naik ya. Kan step up, naik. Berarti karena V sebanding dengan N, kalau V-nya besar, berarti N-nya juga besar. Ininya kecil ya N-nya kecil, ininya kumparannya besar ya volumenya volume. Salah ya, maaf. Tegangannya voltnya besar. Ini ya, berarti V tegangan pada sekunder lebih besar daripada tegangan pada primer. Terus karena
V sama N itu sebanding, tapi dia berbanding terbalik dengan I sekunder. Jadi apabila tegangannya primer besar, jumlah lilitannya banyak, justru kebalikan. I-nya primer malah sedikit. Yang banyak adalah I-nya sekunder. Begitu. Sampai sini paham dulu nggak? Jadi berdasarkan persamaan ini ya, ini kan sebanding, V sama N sebanding. V primer sama N primer itu sebanding. Sementara V primer dan N primer itu berbanding terbalik dengan I sekunder. Oke? Makanya I sekundernya lebih kecil daripada I primer. Soalnya N sekunder sama V sekundernya berbanding lurus, dan ini udah bener toh? Lebih banyak, lebih besar. Selanjutnya kita akan ke trafo yang kedua adalah step down. Down berarti dia turun. Berfungsi untuk menurunkan tegangan bolak-balik. Di sini tegangan bolak-balik adalah AC. Oke, kita lihat gambarnya. Di sini kumparan primernya lebih banyak, kumparan sekundernya lebih sedikit. V voltnya, tegangannya primer lebih besar, dan ini lebih sedikit karena turun ya. Jadi dari primer ke sekunder dia pasti turun, tapi I-nya pasti nanti kebalikan. Nah, justru I sekundernya lebih besar daripada I primer karena persamaan ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi di sini dengan persamaan ini dan dengan konsepnya up, down, pokoknya tuh kalau up berarti dia naik, down berarti dia turun. Apanya? V primer sama N primernya. V volt sama jumlahnya itu sama, berbanding lurus. Yang berbanding terbalik adalah I-nya. I itu kuat arus. Oke? Udah paham? Kita lanjut. Persamaan trafo yang harus dipahami. Di sini seperti yang tadi, VNI. Itu kita bisa lihat ini, jumlah lilitan tetap, V primer itu tegangan dia volt, I primer itu berarti dia arus, dia ampere ya satuannya. Selanjutnya adalah efisiensi trafo. Efisiensi trafo itu daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%, yang mana daya adalah F kali I. Daya itu apa, Kak? Daya itu banyaknya energi per satuan waktu. Energi itu fit ya, F kali I kali T. Per satuan waktu dibagi T. T-nya coret, berarti daya adalah bisa aja V kali I. Yang apa? Sekunder ya, sekunder. P-nya apa? Primer ya, primer. Dikali 100%. Oke, supaya lebih paham kita ke contoh soalnya saja yuk. Contoh ini, diketahui V primer 220. Jika tegangan sekunder adalah 10 volt, hitung perbandingan jumlah lilitan primer dengan jumlah lilitan sekundernya. Diketahui Vp-nya 220 volt, oke. Dan V sekundernya adalah 10 volt, oke. Ditanya Np dibanding Ns, banyaknya lilitan primer dibanding lilitan sekunder. Jawab. Kita masukkan ke rumus tadi, V sama N itu sama. Biasanya aku nyingkatnya very nice. Bacanya very nice ya, tapi itu kan very nice. Jadi V sama N itu berbanding lurus. Balik primer. Yang atasnya primer. Tinggal dimasuk-masukin aja nih, kan udah diketahui. Vp-nya masukin 220, Ps-nya masukin 10, sama dengan Np per Ns. Kita kalikan silang ya. Oh, kita coret dulu. 22 bagi ini, nolnya coret bagi 2 per 1. Dikalikan silang berarti 22 Ns sama dengan Np. Berarti Np sama dengan 22 dikali Ns. Jadi jumlah lilitan primer adalah 22 kali jumlah lilitan sekunder. Nah, itu rumus tadi itu yang wajib dihafal. Yang nggak dihafal sih, dipahami saja. Karena kalau dihafal nanti pasti lupa, kalau dipahami enggak. Ingat ya, yang sebanding adalah V sama N. Volt tegangan sama jumlah lilitannya. Primer-primer berarti ini tinggal dibalik sekunder. Efisiensinya seperti ini. Kita lanjut ke soal yang efisiensi ya. Oke. Diketahui sebuah transformasi memiliki efisiensi 80%. Efisiensi 80% ya. Dan tegangan primer, Vp berarti 330 volt, dan kuat arus primernya berarti IP 10, dan kuat arus sekundernya IS adalah 20 ampere. Berapa tegangan sekundernya? Ditanyakan adalah Vs. Jawab, efisiensi adalah
ini daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%, yang mana daya itu rumusnya adalah V kali I. I-nya siapa, Kak? Ya, kalau atasnya sekunder, ya ininya sekunder. Kalau bawahnya primer, ya berarti V-nya primer, I-nya primer dikali 100%. Yuk, kita masukkan aja angkanya. Ini efisiensi udah ketemu, 800 sama dengan Fs-nya yang dicari, ininya udah diketahui semuanya, tinggal dimasukkan, masukkan. 100 sama persen sama persen digeser, 80 per 100 geser, sama dengan Vs kali 20, 3.300 ya. Ini coret-coret. Persennya coret, ininya nolnya coret, jadi 8 per 10, sama dengan ini. Kita kalikan silang, berarti 8 dikali 3300 sama dengan 10 kali 20. Vs-nya tetap karena Vs-nya dicari. Kita sederhanakan nilai coret berarti tinggal 8 sama 33 sama per 2. Pelan-pelan, pahami dulu, sampai sini paham? Terus kita tinggal coret aja 8 dibagi 2, 4. Jadi 4 dikali 33 sama dengan 132 volt. Jadi tegangan sekundernya adalah 132 volt. Dan Soleha, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang dipelajari dapat bermanfaat dan mendapatkan pahala menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.